warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kedudukan dan Hubungan Pendidikan Islam dengan Pendidikan Nasional, disusun oleh Alwi Dwi Saputra, Dia Yusantika, Lulu Alfifah, Muhammad Ihsanuddin Siddiq. Kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Ma'arif NU, Metro Lampung. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zarko Sujati terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjawantahkan nilai-nilai Islam tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditempatkan melalui program studi yang diselenggarakan. Ciri khas pendidikan Islam ada 2. Yang pertama, tujuannya membentuk individu menjadi percorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Yang kedua, pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dalam praktik hidup sehari-hari dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Istilah pendidikan Islam dipahami, yaitu pendidikan menurut Islam, pendidikan dalam Islam, pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan Islam. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi, berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat dan mampu membudidayakan alam sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, nomor 60 tahun 1999, dan nomor 73 tahun 1991. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasrama. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran, di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Dalam pasal 3 isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran peraturan pemerintah 28 bab 7 pasal 14 ayat 2
meliputi pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika termasuk berhitung, pengetahuan sains dan teknologi, ilmu bumi, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, bahasa Inggris. Ada Peraturan Pemerintah 29 tahun 1990 bab 8 pasal 15 ayat 2, isi kurikulum pendidikan menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dicantumkan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pendidikan agama. Pasal 37 ayat 1 Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, muatan lokal. Selain itu, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, serta yang terakhir bahasa. Ada beberapa pokok-pokok pikiran nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri sebagai berikut. Tentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional, menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain, menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Secara eksplisit, fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyebutkan pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dari rumusan tersebut, tampaknya terdapat konsistensi dan keterkaitan langsung antara rumusan fungsi pendidikan agama dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gambaran tentang peranan madrasah dan pondok pesantren adalah sebagai berikut. Madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, serta kemampuannya untuk memasuki pelosok daerah terpencil di samping kemampuannya untuk tetap tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan yang modern dan sangat maju. Madrasah dan pondok pesantren sebagian besar adalah perguruan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berswakarsa dan berswakarya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain, madrasah dan pondok pesantren telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kemampuan kekuatan sendiri dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat pendukungnya. Madrasah dan pondok pesantren yang memiliki ciri khas sebagai pusat pendidikan, pengembangan dari penyebaran agama Islam diharapkan dan telah membuktikan
diri dapat menghasilkan keluaran atau output yang berkualitas dan potensi untuk menjadi pendidik, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Madrasah dan pondok pesantren memiliki potensi yang cukup besar untuk bersama-sama satuan pendidikan lainnya di dalam sistem pendidikan nasional untuk menuntaskan wajib belajar tingkat SLTP dan pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Dan atas dasar inilah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah merupakan lembaga pendidikan dasar. Adapun madrasah umumnya didirikan atas inisiatif masyarakat Islam yang tujuan umumnya adalah untuk mendidik para peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 di mana pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang dikelola oleh madrasah agama disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Dengan kenyataan ini, tugas dan fungsi MI dan MTS menjadi ganda, yaitu sebagai sekolah pendidikan Islam, sebagai sekolah pendidikan dasar. Karenanya, keberdayaan fungsi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah makin kuat dan penting. Dengan keadaan yang demikian, orang tidak bisa lagi menomorduakan lembaga-lembaga pendidikan agama. Terlebih-lebih bila lembaga pendidikan agama, terutama madrasah, mampu memaju diri dengan berupaya memaksimalkan, meningkatkan kualitas dalam berbagai aspeknya. Tidak mustahil madrasah nantinya akan menjadi alternatif pertama pilihan masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya. Sebab bagaimanapun di saat globalisasi melanda dunia seperti sekarang ini, nilai-nilai etik dan moral sudah mulai luntur dan bergeser. Dalam konteks ini, madrasah sangat strategis untuk membendung arus demoralisasi yang sangat merugikan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami memohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.